Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Huzena dengan NIM 8040180454. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir kecakapan antar personel yang berjudul Fenomena Hate Speech. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian atau ucapan kebencian didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut, kekerasan, atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab hate speech. Faktor utama yang memotivasi hate speech adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus-menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian. Faktor kedua yaitu adanya sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan si objek memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentangnya. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu adanya perasaan terancam. Rupanya ditemukan oleh sejumlah peneliti dalam laporan Walters et al. Sebagai penyebab munculnya kata-kata merendahkan si objek. Motif ini biasanya disebut dengan motif defensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hate speech. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP antara lain yang pertama yaitu penghinaan. Penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau defamation ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu penistaan. Penistaan yaitu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka. Selanjutnya, perbuatan tidak menyenangkan, yaitu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, provokasi, membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Selanjutnya, hasutan, yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Selanjutnya, yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menghindari hate speech, khususnya pada media sosial. Yang pertama yaitu perlunya didikan tentang etika media, pendidikan. Tentang etika media harus berfokus kepada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Menghadapi kebencian dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, kemunculan media sosial telah menciptakan berbagai wadah untuk membuat dan menyebarkan ujaran kebencian. Selanjutnya yaitu mengatur media sosial. Dengan mempelajari dan mengetahui etika serta undang-undang yang berlaku, atur penggunaan media sosial Anda dengan lebih positif. Hindari mengikuti akun-akun yang memicu kebencian. Jika perlu, Anda bisa melaporkan akun atau perkataan tersebut kepada pihak aplikasi untuk menghilangkan konten itu dari media sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu mendorong korban dan saksi untuk melaporkan kejahatan yang terkait dengan kebencian. Tindak ujaran kebencian kerap tidak terlihat, hanya karena banyak korban yang tidak tahu kemana harus melaporkan kasus. Bahkan terkadang korban tidak sadar bahwa dia adalah korban dari ujaran kebencian.
Oleh karena itu, bangun kesadaran diri Anda untuk meminimalkan maraknya tindakan ujaran kebencian di media sosial dengan membantu korban atau diri sendiri melaporkan jika mengalami tindak ujaran kebencian. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.